Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai ibadah PPK kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu lagu pujian, Waktu Tuhan. Selamat pagi anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus. Pada pagi ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mengangkat satu lagu pujian dengan penuh semangat, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, bejana hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Anak-anak kami yang di rumah dari kelas 7, 8, dan 9, mereka siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyinari, bahkan membuat hati kami tunduk kepada firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, anak-anak sekalian, masa-masa kalian itu masa-masa SMP atau masa remaja, itu adalah fase di mana kalian mengalami perubahan secara biologis, ya, secara hormonal kalian berubah, yang dari anak-anak menjadi remaja gitu ya, yang semakin sensitif terhadap sesuatu, yang semakin ingin tahu untuk segala yang ada di dunia ini, ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita ini menjadi remaja yang takut akan Tuhan, remaja yang kudus, remaja yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, tantangan remaja itu adalah tantangan yang sangat berat. Kalau Pak Agus bisa bilang, dari kecil sampai kita dewasa, remaja itu adalah tantangan yang sangat berat. Masa remaja itu adalah masa-masa real bagaimana kita memilih yang benar, bagaimana kita memilih yang tidak baik. Ya, jadi antara itu kita harus memilih. Dan terkadang karena masa remaja ini adalah masa perubahan secara fisik, secara mental, dan yang lain sebagainya, sehingga ya kita banyak mengambil keputusan yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, makanya dari itu masa remaja itu adalah masa yang paling tepat kalian berjumpa dengan Tuhan. Masa remaja itu masa yang paling tepat kalian itu punya kegiatan rohani yang baik. Gitu ya anak-anak. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, susah nggak anak-anak untuk menjadi seorang anak yang taat? Bagi sebagian anak mengatakan bahwa tidak susah, Pak. Saya pengen terus menjadi anak yang taat. Bagi sebagian anak berkata bahwa susah sekali, Pak, untuk menjadi taat. Boro-boro untuk taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi taat kepada guru, taat kepada orang tua gitu ya, itu juga sangat sulit gitu. Kepada orang-orang yang kelihatan, apalagi kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mata. Jadi sulit, Pak, untuk taat. Nah, tapi anak-anak, hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita memilih untuk taat di hadapan Tuhan, kita akan menjadi seorang remaja yang berbeda dari dunia. Kita akan bertumbuh menjadi seorang yang nantinya dewasa di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Intinya dari kecil kamu taat.
Ya, taat kepada firman Tuhan tentunya. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa hiduplah sebagai anak-anak taat dan jangan turuti hawa nafsu. Seperti yang Pak Agus tadi bilang di awal, bahwa masa remaja adalah masa yang memang benar-benar lagi up-nya ya, lagi menuruti hawa nafsu kedagingan begitu. Ya, ini sangat sulit. Coba contohnya apa Pak? Misalnya kita hidup dalam kedagingan. Hari-hari ini remaja itu banyak sekali yang lebih memilih bermain game online daripada baca Alkitab, bener nggak? Berapa banyak waktu kita habiskan bermain game online dengan membaca Alkitab? Pasti tidak sebanding toh. Game online-nya pasti lebih banyak. Setiap hari itu udah pasti bermain game bagi sebagian anak ya. Bagi sebagian anak lagi ya, upload video TikTok. Kalau misalnya satu hari itu nggak upload video TikTok, kayaknya hidupnya tuh kayak nggak berfaedah bagi seluruh dunia gitu ya. Masa remaja itu sangat sangat sosial media sekali, sangat menuruti keinginan dagingnya gitu. Dan tidak jarang di tengah kemajuan teknologi yang sangat cepat, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, kita semua tuh gadget itu udah pasti di tangan. Nah, tidak sedikit anak yang tidak taat kepada Tuhan dengan membuka hal-hal yang tidak baik dari handphonenya, ya, membuka konten yang buruk, senang dengan video-video yang tidak baik dan yang lain sebagainya. Nah, ini anak-anak adalah tantangan yang dihadapi oleh remaja saat ini. Ya, tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita hari ini di ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Dikatakan di dalam seluruh hidupmu berarti seluruh aspek kehidupan kita harus menjaga kekudusan kita sama seperti Dia. Dia di sana adalah Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kalau kamu percaya bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang kudus, seharusnya kamu juga menjaga kekudusan. Sering Pak Agustinus katakan kepada kita sekalian bahwa Allah itu sebenarnya selalu ada dimanapun, kapanpun, saat kita sedang ngapain, semuanya Tuhan itu ada di sana. Dia kalau bahasa Ibrani disebut dengan El Roi. Artinya apa? Allah Maha melihat. Ya, jadi El Roi. Jadi kamu mau ngapain? Mau buka konten yang nggak baik misalnya, di sana ada El Roi, Allah melihat. Ya, kamu sedang mengabaikan perintah dari guru dan orang tua untuk mengerjakan tugas dan untuk menjadi anak yang baik sebagainya. Kamu memilih untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ingat El Roi. Ya, Allah ada di sana melihat kita. Untuk itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, jadilah remaja-remaja yang kudus. Pak Agustinus sangat mengerti betul bahwa masa remaja adalah masa yang paling sulit untuk kamu melewati semuanya ini. Tetapi firman Tuhan minta sama kita anak-anak hari ini, hiduplah kamu kudus seperti Tuhan Allahmu kudus. Ya, apapun yang kamu akan kerjakan hari ini, mulai hari ini, besok, sampai kapanpun, ingatlah, kamu harus menjaga kekudusan. Ya, apalagi kelas-kelas 9 nih, udah banyak berani melakukan hal-hal yang diajak teman-teman di luar misalnya. Nongkrong nih di sebuah kafe, mulai diajakin ngerokok misalnya. Mau, iya kan? Udah lupa firman Tuhan yang disampaikan, ya. Jadi anak-anak, apapun tantangan yang datang di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, kuduslah sebab Tuhan Allahmu kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau kalau hari ini kami boleh belajar satu firman yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu kelas 7, 8, dan 9, yang mana Tuhan masa-masa mereka adalah masa yang sangat rentan untuk ikut di dalam ajakan dunia. Tetapi kami percaya anak-anak SMP Kristen Petra
adalah anak-anak yang boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Engkaulah yang menjadi Allah mereka. Kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang boleh menuntun mereka. Roh Kudus ingatkan ketika anak-anak kami ingin jatuh ke dalam kedagingannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seluruh anak-anak kami Engkau berkati mereka di dalam studi mereka, belajar mereka. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati, berikan kecerdasan, kepintaran, bahkan hati yang mau taat, mau belajar dengan sungguh-sungguh. Orang tua mereka juga yang boleh membimbing mereka dari rumah. Engkau memberkati mereka semua. Bahkan guru-guru semuanya yang boleh membimbing anak-anak kelas 7, 8, dan 9 secara online di masa-masa ini. Kau berikan hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus hidup berkenan, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita responi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Sungguh besar dan sungguh indah Kau Tuhan. Katakan, kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Hari ini kami boleh memuliakan Engkau, hari ini kami boleh memuji Engkau. Kami juga boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan, kami boleh bertumbuh erat dengan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu hari ini berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online, mengikuti pembelajaran online dari rumah. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, kuatkan mereka dari kelas 7, 8, dan 9. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka hati yang taat, Engkau memberikan mereka kesetiaan Tuhan, bahkan tanggung jawab yang penuh, sehingga anak-anak kami menyadari bahwa mereka boleh mengerjakannya untuk Tuhan. Engkau berkati mereka semua, kesehatan mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang boleh memberkati mereka semua. Tuhan, seluruhnya ibadah kami hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan biarlah semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.